yang mana ayat kursi itu adalah merupakan ayat ke-255 dari Al-Quran surah Al-Baqarah. Bagi para sahabat yang mau mengamalkan, supaya lebih mantap mengamalkannya, lebih besar akan keyakinannya. Sebelum saya lanjutkan video ini, terlebih dahulu saya menghaturkan terimakan sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibn Hibban. Keterangan ini termaktub di dalam kitab Manahijul Imdad seperti ini. Syarah Irsyadul Ibad di juz ke-1 halaman 207. Artinya, sabda baginda Rasul, siapa orang yang suka mendawamkan membaca ayat kursi setelah sholat fardu, bilangannya mungkin 1 atau 3 kali, maka andaikan dia wafat nanti, Allah akan masukkan orang tadi ke surganya Allah. Adapun ketika dia hidup, tidak Allah masukkan ke surga karena memang ada batas, yaitu kematian. Orang masuk surga kalau memang dia sudah mati nanti. Untuk itu ada baiknya kita dawamkan setelah selesai sholat fardu membaca ayat kursi 1 kali minimal, syukur-syukur lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka dan Allah masukkan ke surganya Allah dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ada satu keterangan di dalam kitab Samsul Ma'arif Al-Kubra yang disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Al-Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni, di halaman 120. I'lam, ketahuilah, anna hurufa ayatil kursi, bahwasanya hurufnya ayat kursi itu iku mi'atu wa sab'una harfan, 170 haraf. Jadi kata Al-Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni, ayat kursi itu hurufnya kalau kita takti, kita putus-putus, semuanya ada 170. Contoh, Allahu, maka pertama huruf hamzah, kedua lam, ketiga lam, keempat adalah ha dalam lafaz Allahu. La ilaha, ada lam, ada alif, ada hamzah lagi, ada lam, ada ha. Itu contoh cara mentaktik atau memotong-motong huruf. Jadi jumlahnya ada 170 huruf di dalam ayat kursi. Man qara'a, siapa orang yang membaca ayat kursi awwalal laili, di permulaan malam, mungkin habis maghrib atau habis isya, au fi jawfil laili, atau di tengah malam, jam 12, jam 1, jam 2, itu termasuk jawful laili juga. Mustaqbilan lil kiblah, dengan menghadap kiblat. Ba'idan anil aswat, dalam keadaan jauh dari suara. Artinya jangan bercampur dengan orang-orang yang tidak berzikir, tapi dia menyendiri, mungkin di kamar atau di masjid atau di musalla. Ada hurufiha, sebanyak bilangan hurufnya ayat kursi, yaitu 170. Wa sa'alallaha hajatan, setelah selesai dia memohon kepada Allah akan satu hajat, keinginannya, maka qudiyat, maka hajat tadi akan Allah kabulkan biidznillah, dengan izinnya Allah. Wa man qara'aha adadar rusul, dan siapa orang yang membaca ayat kursi sebanyak bilangan rusul, yaitu 313. Wa sa'alallaha hajatan, kemudian dia memohon satu hajat kepada Allah, qudiyat, maka hajat tadi akan Allah kabulkan. Jadi membacanya boleh 170, itu bilangan hurufnya,
Boleh juga 313 itu sebanyak bilangan mursalin atau utusan Allah. Hal yang dia inginkan akan Allah hasilkan, akan Allah kabulkan dengan barokah membaca ayat kursi sebanyak bilangan hurufnya, yaitu 170 kali. Yang khusus maksudnya. Maka kita pertama lakukan dulu sholat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat. Boleh sholat sunat hajat atau sholat sunat tahajud. Setelah salam, kita biasa baca dulu syahadat, istighfar, dan lain sebagainya. Kemudian kita membaca tawasul dengan membacakan Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, kepada para ulama, kepada para malaikat, kepada para anbiya mursalin, kepada para guru-guru, kepada ibu bapa, dan untuk muslimin muslimat. Lalu kita memohon kepada Allah akan satu hajat. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan syafaatnya baginda Nabi Muhammad, dengan barokahnya ayat kursi, semoga hasil keinginan saya ini. Boleh diisi misalnya ingin cepat dapat pekerjaan, ingin diterima lamaran kerja, ingin perusahaan saya barokah, semakin maju, selamat dari musibah, maka itu diisi. Lalu kita bacakan suratul Fatihah. Boleh 1 atau 7 kali. Lalu setelah itu kita mulai membaca ayat kursi. Bacalah dengan pelan, jangan tergesa-gesa, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid kalau memungkinkan, supaya asarnya lebih cepat. Kemudian dibaca berapa banyak? Kalau mampu 313 kali, yaitu sesuai dengan bilangan mursalin atau rusul-rusul Allah. Kalau terlalu banyak kita baca yang 170, yaitu sesuai bilangan hurufnya ayat kursi. Setelah selesai membaca, ada baiknya kita tutup dulu dengan membaca sholawat baginda Nabi. Boleh yang pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali? Minimal 11 kali. Syukur-syukur bisa mencapai 100 atau 400 kali. Setelah membaca selawat, baru kita berdoa dengan bahasa kita sendiri seperti tadi. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dengan barokahnya ayat kursi, semoga keinginan saya engkau kabulkan. Sebutkan misalnya apa-apa kita minta sama Allah, apa saja. Yang penting kita yakin Allah akan mengijabahi. Insya Allah Allah akan